Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai. Hai. Kamu kenapa? Ini nih, aku tuh masih bingung. Kenapa ya nilai tugas kemarin itu masih jelek, padahal aku udah ngerjain maksimal loh. Yang mana sih? Yang ini. Oh, ini tuh seharusnya kamu menggunakan kata yang baku. Nah, sedangkan di sini kamu menuliskannya dengan kata yang tidak baku. Oh, jadi gitu. Emang apa bedanya antara kata baku dan kata tidak baku? Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya. Wah, ternyata dari percakapan teman kita tadi masih ada ya yang belum tahu apa itu kata baku dan apa itu kata tidak baku. Pasti teman-teman juga kan? Hayo ngaku. Nah, kira-kira apa ya kata baku dan kata tidak baku itu? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau tak sayang tak melekat pula materinya. Nah, perkenalkan nama saya Sri Nadila, NPM 208110062. Hai, perkenalkan nama saya Anisha Hazriani, NPM 208110010. Perkenalkan, nama saya Selviana Ramawati, NPM 208110168. Hai, perkenalkan nama saya Wilakatia Vinola dengan NPM 208110014. Kami dari kelas 3E, kelompok 2, Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, dengan dosen pengampu Pak Albert SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas apa sih itu kata baku dan kata tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kira-kira bagaimana ya teman-teman kata baku dan kata tidak baku itu? Mari kita simak pembahasannya. Check it out! Konsep umum kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan kaidahnya, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, di mana ejaan digunakan mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Dalam PUBI terdapat 4 komponen, yaitu pertama, pemakaian huruf, 2, penulisan kata, yang ketiga, penggunaan tanda baca, yang keempat, penulisan unsur serapan. Baku digunakan secara resmi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata baku bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik secara daring maupun dalam bentuk kamus fisik. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilambangkan dan diakui sebagian warga. Pemakaiannya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Kata tidak baku. Suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku disebut juga kata-kata yang menyimpang. 3 faktor kata itu menjadi kata tidak baku. Yang pertama, kesalahan penulisan. Yang kedua, kesalahan dalam pengucapan. Yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan kalimat. Kata tidak baku juga disebabkan oleh adanya pengaruh atau faktor lingkungan di mana ia digunakan. Terkadang, di masing-masing daerah menggunakan dialek yang berbeda, meski bahasa yang digunakan tetap sama, yakni bahasa Indonesia. Ini yang membuat kata tidak baku sering digunakan. Kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ini dikarenakan oleh kata tidak baku dianggap lebih santai dan tidak kaku seperti bahasa baku. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Keempat, pemakaian kata baku sesuai dengan konteks kalimat.
Yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme atau makna ganda atau tidak rancu. 6. Tidak mengandung hiperkorek, di mana terbatasnya jumlah unsur-unsur leksikal dan gramatikal. 7. Pemakaian imbuhan kata baku bersifat eksplisit dan konsisten. 8. Pemakaian fungsi gramatikal atau subjek, predikat, dan objek secara eksplisit. 9. Pemakaian pola frasa verba, aspek, plus pelaku, plus verba secara konsisten. 10. Penggunaan konstruksi yang sintetis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata baku dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolis, sedangkan yang 1 bersifat objektif. Menurut Sugi Hastuti dan Siti Saudah tahun 2018, fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi pemersatu, yang kedua ada fungsi pemberi kekhasan, yang ketiga ada fungsi pembawa kewibawaan, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi kerangka acuan. Nah, kira-kira fungsi pemersatu itu apa ya? Fungsi pemersatu, kata baku sebagai pemersatu artinya mempersatukan penuturan maupun penulisan menjadi satu bahasa Indonesia yang baku, sehingga bahasa setiap daerah tersebut menyatu menjadi kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini telah termaktub dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada fungsi pemberi kekhasan. Kata baku sebagai pemberi kekhasan artinya pembakuan kata dalam bahasa dapat menjadi pembeda antara individu atau kelompok masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Kata baku sebagai pembawa kewibawaan artinya kata baku yang diterapkan dalam bahasa dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Ahli bahasa dan beberapa kalangan di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan bahasa Indonesia dapat dijadikan teladan bagi bangsa lain di Asia Tenggara dan mungkin juga Afrika yang juga memerlukan bahasa yang modern. Menurut pengalaman, sudah dapat disaksikan di beberapa tempat bahwa penutur yang lahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Nah, yang terakhir, fungsi kerangka acuan. Kata baku sebagai kerangka acuan artinya kata baku menjadi patokan bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok. Sebagai contoh, bila seseorang mampu menggunakan bahasa baku dengan baik, maka orang tersebut dianggap sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitupun sebaliknya, orang yang belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan dianggap belum menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu contoh dari bahasa baku dan tidak baku. Berikut adalah beberapa contoh kata baku dan tidak baku yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kata tidak baku dari atlet, kata bakunya atlet. 2. Kata tidak baku azan, kata bakunya azan. Yang membedakan adalah huruf D. Di kata tidak baku terdapat huruf D-nya, sedangkan di kata bakunya tidak ada. Selanjutnya, ketiga, baterai, kata bakunya baterai. 4. Cedera, kata bakunya cedera. 5. Ekstra, kata bakunya ekstra. Yang membedakan hanya di huruf X dengan K. 6. Nasihat, kata bakunya nasihat. Nah, untuk kata tidak baku dari kacamata, sukacita, sapu tangan, bela sungkawa, dan antar daerah, pembacaannya sama, hanya berbeda di spasinya. Di kata tidak baku terdapat spasi, sedangkan di kata baku tidak ada. Kemudian contoh kalimat baku dan kalimat tidak baku yang ditulis sesuai dengan aturan pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI, yaitu yang pertama, kalian semua dipersilahkan masuk sekarang. Kalimat bakunya, kalian dipersilahkan masuk sekarang. Kedua, aku melihat kejadian itu dengan mata kepalaku sendiri. Kata bakunya, aku melihat kejadian itu dengan mataku. Ketiga, ibu merawat bayi terlantar itu, kemudian dididik hingga besar. Kata bakunya, ibu merawat bayi terlantar itu, kemudian mendidiknya hingga besar. Selanjutnya yang keempat, mereka saling dorong-mendorong dalam keramaian pameran. Kata bakunya, mereka saling dorong dalam keramaian pameran.
Dan yang kelima, preman teriak saat ngejar pencuri di pasar. Kata bakunya, preman berteriak saat mengejar pencuri di pasar. Nah, teman-teman, itu dia video pembelajaran yang kami sampaikan tadi mengenai kata baku dan kata tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kami harap teman-teman semua paham ya, dari konsep umum, ciri-ciri, fungsi, serta contohnya. Jangan hanya mendengarkan ya teman-teman, ingat, digunakan juga apalagi ketika pembuatan tugas yang formal, di mana penggunaan kata baku dan kata tidak baku itu dalam bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.